Sukihoto, salam meta. Namo tassa bhagavato arahato, sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa, yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha, karena Buddha adalah yang terunggul, telah melenyapkan semua kekotoran batinnya, yang menjadi tercerahkan sempurna dengan usahanya sendiri, melalui perealisasian 4 kebenaran mulia. Memiliki, diberkahi 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi keunggulan. Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi. Yasa, terkenal dan banyak pengikut. Siri, keagungan dari penampilan yang mulia. Kama, kekuatan pencapaian kesempurnaan. Payata, usaha yang aktif. Mora Sutaha. Mora Sutta, khotbah tentang burung merak. Ketika memenuhi kondisi pencerahan, ia terlahir dari rahim seekor burung merak. Sebagai makhluk besar terlindungi dengan sebuah perlindungan penghuni hutan. Meskipun mencoba untuk waktu yang lama, mereka tak mampu menangkapnya. Itu dinyatakan menjadi daya tarik Brahma. Oh, para budiman, marilah melafalkan usaha perlindungan tersebut. Ia yang telah memberikan penglihatan, satu-satunya raja, terbit. Ia berwarna emas, ia menerangi bumi. Oleh karena itu, saya menghormat yang berwarna emas, yang menerangi bumi. Dilindungi olehmu hari ini, kami akan menjalani siang hari ini. Saya memuja para Brahmana yang memiliki pemahaman benar tentang semua hal, semoga mereka mengawasiku. Kami menghormat para Buddha, menghormat yang tercerahkan. Hormat untuk kebebasan, hormat kepada kebebasan. Setelah membuat usaha perlindungan ini, burung merak berkelana mencari makanan. Ia yang telah melihat memberikan penglihatan, satu-satunya raja, terbenam. Ia berwarna emas, ia menerangi bumi. Oleh karena itu, saya menghormat yang berwarna emas, yang menerangi bumi. Dilindungi olehmu hari ini, kami akan menjalani malam hari ini. Saya memuja para Brahmana yang memiliki pemahaman benar tentang semua hal, semoga mereka mengawasiku. Kami menghormat para Buddha, menghormat yang tercerahkan. Hormat untuk kebebasan, hormat kepada kebebasan. Setelah membuat usaha perlindungan ini, burung merak tinggal tanpa rasa takut. Dhammapada 109. Abhiwadana silisani cangmu dapacayino. Bagi ia yang terbiasa secara konstan, menghormat dan menghargai yang lebih tua dan lebih bermoral. Cataru Dhamma Wadanti, ayuwanyo sukang balang, 4 hal meningkat, usia, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Ayuwadana Kumarawatu. Dengan menghormati dan menghargai mereka yang lebih tua dan lebih bijaksana dan bermoral, maka seseorang tidak hanya memperoleh umur panjang, tetapi juga rupawan, kebahagiaan, dan kekuatan. Kata Udapacayino berasal dari kata apacayana, yang berarti tindakan hormat, dan Fuda, yang berarti pada orang tua. Ayu, wanyo, sukan, balan. Dapat diperoleh dengan menghormat yang lebih tua, moralitas, umur, senioritas, menghormat yang lebih baik secara kualitas, bijaksana, pelimpahan jasa, dan berdana makan. Di dalam Dhammapada Atthakatha, orang tua di sini dijelaskan sebagai Gunawuda, yang berarti orang yang lebih tua, dinilai berdasarkan kualitasnya, kualitas moralitas, dan lain-lain. Dalam Titara Jataka, Jataka 1 halaman 9, terdapat 3 jenis orang tua yaitu 1. Jatiwuda, orang yang lebih tinggi berdasarkan kelas sosial. 2. Wayawuda, orang yang matang berdasarkan usia.
3. Gunawuda. Orang yang lebih mulia berdasarkan kualitas sila dan lain-lain. Mora Jataka. Sutta Nipata 159. Diceritakan bahwa Buddha berdiam di Jetawana, melihat seorang bikhu yang menyesal, karena melihat seorang wanita mengenakan pakaian yang bagus sekali. Bahkan orang bijak, yang selama 700 tahun, tidak melakukan perbuatan buruk sehubungan dengan nafsu kilesa. Dengan hanya mendengar suara wanita membuat dirinya melakukan pelanggaran dengan segera. Bahkan seorang yang suci, menjadi tidak suci. Bahkan mereka yang telah mencapai kehormatan tertinggi kemudian mendapat aib apalagi orang biasa. Brahmadatta adalah Raja Benares. Bodhisatta terlahir sebagai seekor merak. Cangkang telurnya memiliki kulit yang berwarna kuning seperti kuncup kanikara. Ketika telurnya pecah, dia menjadi seekor merak emas, cantik dan indah, dengan garis-garis indah berwarna merah di bawah sayapnya. Dalam kehidupannya sehari-hari, dia melewati 3 barisan perbukitan, dan pada bukit keempat dia berdiam, di dataran tinggi sebuah bukit emas di Gunung Dandaka. Ketika hari mulai subuh, saat dia duduk di bukit, sambil memandang terbitnya matahari, dia melafalkan mantra Brahma untuk melindungi dirinya, agar selamat di lahan makanannya sendiri. Di sanalah dia bangkit. Raja dari semua penglihatan, membuat semua benda terang dengan sinar emasnya. Anda yang saya puja, makhluk yang agung dan mulia membuat semua benda terang dengan sinar emasmu. Jagalah saya, agar selamat. Saya berdoa, melewati hari-hari yang akan datang. Setelah memuja matahari, dengan mengucapkan mantra di atas, dia mengulang yang lain, untuk memuja Buddha-Buddha yang telah lewat, dan semua kebajikan mereka. Semua orang suci, yang berbudi luhur, bijaksana dalam ilmu dan pengetahuan yang mulia. Saya benar-benar menjunjung tinggi, dan memohon dengan sangat akan bantuan dari mereka. Semua junjungan kepada yang bijak, untuk menjunjung tinggi kebijaksanaan, untuk kebebasan, dan untuk semua yang telah dibebaskan. Setelah terbang selama seharian penuh, dia kembali pulang di saat senja, dan duduk di atas bukit, untuk melihat terbenamnya matahari. Kemudian sambil bermeditasi, dia mengucapkan mantra lain, untuk melindungi dirinya, dan menjauhkannya dari yang jahat. Di sanalah dia berada, raja dari semua penglihatan. Dia, yang membuat semua benda terang dengan sinar emasnya. Anda yang saya puja, makhluk yang agung dan mulia, membuat semua benda terang dengan sinar emasmu. Melewati malam, seperti melewati siang. Jagalah saya supaya aman, saya berdoa. Semua orang suci, yang berbudi luhur, bijaksana dalam ilmu dan pengetahuan yang mulia. Saya benar-benar menjunjung tinggi, dan memohon dengan sangat akan bantuan dari mereka. Semua junjungan kepada yang bijak, untuk menjunjung tinggi kebijaksanaan, untuk kebebasan, dan untuk semua yang telah dibebaskan. Pemburu jahat di desa pemburu liar Benares berkata kepada anaknya, ada burung merak emas yang bertengger di bukit emas Gunung Dandaka. Pada saat yang sama, Hema, salah satu istri raja, bermimpi tentang seekor merak emas yang sedang memberikan wejangan, memberitahu kepada raja tentang keinginannya untuk mendengarkan wejangan dari merak emas. Raja memerintahkan anggota istana untuk mencari sang merak. Di mana merak emas tersebut? Anggota istana tidak mengetahuinya, kemudian Brahmana mengetahui hal tersebut. Para pemburu pasti mengetahuinya. Ya, ada seekor merak emas hidup di bukit emas di Dandaka, ucap sang pemburu. Kemudian raja memerintahkan pemburu untuk membawa merak tersebut ke istana. Pemburu, bawalah ke istana dalam keadaan hidup-hidup, ucap sang raja. Pemburu itu mulai memasang perangkap di lahan makanan sang merak. Tetapi bahkan ketika sang merak berpijak di sana, perangkapnya tidak mau menutup. Pemburu ini mencoba untuk 7 tahun lamanya, tetapi dia tidak sanggup menangkapnya sendirian, dan di sanalah dia meninggal. Ratu Hema pun meninggal tanpa mendapatkan impiannya. Raja sangat gusar karena ratu meninggal tanpa mendapatkan sang merak emas. Raja kemudian membuat pesan di atas papan emas yang disimpan dalam sebuah peti yang berisi. Di antara pegunungan Himalaya, terdapat sebuah bukit emas di Gunung Dandaka, di sana hidup seekor merak emas.
dan barang siapa yang memakan dagingnya akan menjadi awet muda dan abadi. Berikutnya membaca pesan dan mengutus pemburu lain. Pemburu ini pun meninggal di dalam tugasnya. Kejadian ini berulang sampai 6 raja-raja penerusnya. Ketika sang merak emas datang ke perangkap, perangkap tidak tertutup. Sang merak juga mengucapkan mantra. Sebelum keluar mencari makanan, pemburu pergi menangkap seekor merak betina. Dilatih menari ketika dia menepuk tangan. Dilatih bersuara ketika dia menjentikkan jarinya. Pemburu lalu menyiapkan dan memasang perangkap pagi-pagi sebelum sang merak mengucapkan mantra. Dia membuat merak betina bersuara, menimbulkan hasrat di dalam hati sang merak, yang meninggalkan mantra tanpa terucap, lalu menghampiri merak betina, dan tertangkap di dalam perangkap. Sang pemburu membawa dan menyerahkannya kepada Raja Benares. Raja sangat senang dengan keindahan sang merak, lalu meletakkan sebuah kursi untuk sang merak. "Mengapa Anda menangkapku, Paduka?" ucap sang merak. "Karena mereka berkata bahwa yang memakan dirimu akan menjadi awet muda dan abadi. Maka dari itu, saya berharap untuk menjadi awet muda dan abadi dengan memakan dirimu." "Kalau begitu, katakanlah benar semua yang memakanku akan menjadi awet muda dan abadi. Tetapi di satu sisi yang lain, saya harus mati." "Tentu saja, baiklah. Dan jika saya mati, bagaimana bisa dagingku memberikan keabadian bagi yang memakannya? Warnamu adalah emas, maka dari itu konon mereka yang memakan dagingmu akan menjadi muda dan hidup selama-lamanya." "Paduka, ada alasan yang sangat bagus untuk warna emasku. Dahulu kala, saya mempunyai kekuasaan di seluruh dunia. Memerintah tepat di kota ini sebagai seorang cakawati. Saya menjalankan 5 latihan moralitas dan membuat semua orang untuk melakukan yang sama. Untuk itu, saya terlahirkan kembali setelah kematian di alam Tawatimsa. Di sana saya hidup, tetapi di kelahiran berikutnya, saya menjadi seekor merak sebagai hasil dari perbuatan buruk. Walaupun demikian, saya berwarna emas karena sebelumnya saya telah menjalankan latihan-latihan moralitas tersebut." Apa sangat menakjubkan? Anda adalah seorang raja dunia yang menjalankan latihan moralitas dan terlahirkan dengan warna emas sebagai hasilnya. Silakan buktikan. Saya punya satu, Paduka. Apakah itu? Baiklah, Paduka, ketika saya memerintah, saya selalu berjalan di udara dengan kendaraan yang berhiaskan permata yang sekarang terkubur di bumi, di bawah air, danau kerajaan. Galilah dari dasar danau, dan itu akan menjadi bukti. Raja setuju dan memerintahkan untuk mengeringkan danau dan menggali keluar kereta kerajaannya. Raja lalu percaya kepada Bodhisatta. "Paduka, selain Nibbana yang abadi, semua benda lain yang sifatnya merupakan hasil uraian adalah tidak kekal. Semuanya akan selalu berubah dan akan hidup dan mati." Sambil menguraikan ini, sang merak membuat raja kukuh di dalam latihan moralitas. Kedamaian menyelimuti hati sang raja. Dia melimpahkan kerajaannya kepada Bodhisatta dan menunjukkan penghormatan tertingginya. Bodhisatta mengembalikan pemberiannya. Setelah persinggahannya selama beberapa hari, dia terbang ke udara dan kembali ke Bukit Emas di Gunung Dandaka dengan nasihat perpisahan. "Oh Paduka, selalu waspada." Penutup. Raja menuruti nasihat dari Bodhisatta. Setelah mempraktikkan perbuatan memberikan derma dan berbuat kebajikan lainnya, dia meninggal untuk menuai hasil sesuai dengan perbuatannya. Biku yang tadinya menyesal itu mencapai tingkat kesucian arahat. Pada masa itu, Ananda adalah raja, dan diriku sendiri adalah sang merak emas. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan semua berkah ada pada Anda. Semua dewa melindungi Anda. Dengan kekuatan semua Buddha,
Dhamma, dan Sangha. Semoga Anda sejahtera selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda sehat dan bahagia, terhindar dari semua bencana, kesedihan dan penyakit lenyap. Tidak ada halangan untuk Anda berumur panjang. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda terbebas dari semua penyakit, terhindar dari semua kesedihan, mengatasi semua musuh, sejahtera dan bahagia selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda terus berkembang dan maju di dalam Buddha Sasana sampai akhirnya terbebas dari penderitaan, mencapai Nibbana. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu.